adalah kajian kita terakhir tentang kitab Kejadian atau kitab Taurat Sefer Bereshit. Nah, dari kitab Kejadian ini itu diakhiri dari pasal 50 ayat 26 ya. Di sana disebutkan sebagaimana yang saya tulis di dalam judul itu adalah Wayamat Yusef ben Mi'ah wa Esher Sanim. Maka matilah Yusuf dalam usia 110 tahun. Ini mengakhiri teks dari kitab Kejadian seluruhnya dari pasal 1 sampai pasal 50 diakhiri dengan kisahnya Nabi Yusuf dan kematiannya. Nah, yang menarik saudara-saudara, sekalipun kita berbicara tidak hanya tentang usia 110 tahun, tapi karena ayat-ayat yang kita bicara ini tentu lebih dari satu pasal. Kadang-kadang kalau itu menjadi bahasan utama, misalnya pernah kita hanya membahas satu pasal lebih sedikit, ya misalnya ketika kita membicarakan tentang akidah Yitzhak, pengorbanan Ishak dalam Kejadian pasal 22. Karena memang itu perlu dan banyak tafsirnya yang bisa dibandingkan antara tafsir Yahudi, tafsir Kristen, ya naskah Samaria, Taurat Yahudi dan Kristen. Maka itu dibahas dengan lebih detail, makanya satu pasal dan dilebihkan dengan beberapa ayat, misalnya dari pasal berikutnya. Tetapi sekarang ini kita bicara kadang-kadang bicara dengan 5 pasal, 4 pasal itu karena apa? Karena runutan ceritanya itu lebih bersifat naratif, ya. Kalaupun ada catatan-catatan penting di situ akan kita bahas, ya misalnya soal perbedaan terjemahan, misalnya ya, baru kita tampilkan teks aslinya. Tetapi sejauh itu hanya bersifat naratif dan maknanya sama, tentu kita tidak harus membebankan setiap orang harus belajar atau harus mengerti bahasa aslinya. Nah, begitu juga hari ini kita akan membahas tentang pentingnya angka 110 tahun. Sekalipun kehidupan Yusuf sebagai salah seorang pejabat Fir'aun di Mesir itu bisa dihitung tahun-tahunnya dan bisa diparalelkan dengan sejarah umum bangsa Mesir, khususnya Egyptologi, ya, ilmu yang mempelajari Mesir, ya, termasuk Mesir kuno, dari data-data arkeologi khususnya basisnya, itu bisa dilakukan. Tetapi soal Yusuf ini memang tidak semuanya bersifat eksplisit, ya. Dokumen Mesir kuno yang berbicara tentang Israel itu salah satunya disebutkan di dalam prasasti Menerpetah. Dan prasasti itu ditulis jauh setelah zamannya Exodus. Nah, tapi tentang Yusuf ini ada fakta yang menarik tentang nama-nama Mesir yang tercatat dalam Alkitab, termasuk nama istrinya Yusuf, yaitu Asnat. Itu asalnya dari bahasa Mesir kuno. Asnait, kekasih Nait. Nait itu nama dewi yang dipuja bangsa Mesir kuno. Lalu mertuanya namanya adalah Safnat Paneah, dan itu berakar dengan kata yang artinya itu adalah hidup dari bahasa Mesir kuno. Dan masih banyak lagi, sehingga melalui pelacakan teks-teks Mesir kuno yang dipertahankan dalam bahasa Ibrani, itu satu-satunya sumber yang bicara itu hanya Alkitab. Karena sumber-sumber lain itu tidak pernah berbicara tentang itu sampai ditemukannya arkeologi. Jadi arkeologi tentang Mesir itu sendiri sebetulnya diawali dari penemuan batu Rosetta, dan itu permenungan yang diawali dari Alkitab. Nah, oleh karena itu menarik tentang usia 110 tahun yang adalah usianya Yusuf yang menutup kitab Kejadian itu,
nanti akan muncul dalam banyak dokumen-dokumen Mesir kuno dalam huruf hieroglif tentang pentingnya angka 110 sebagai kematian orang yang bijaksana. Nah, itu ada sekitar 30 dokumen Mesir kuno yang bicara tentang masalah ini. Nah, itu semua nanti akan menutup kajian kita, tapi sebelumnya kita akan melanjutkan pasal yang ke-46 ya sampai pasal yang terakhir nanti pasal 50. Jadi setelah kita belajar pada pasal-pasal sebelumnya bahwa Yusuf memperkenalkan diri kepada para saudaranya tentang identitasnya dia sendiri. Kemudian dia meminta agar bapaknya dijemput, yaitu Nabi Yakub atau Yakub dijemput menuju ke Mesir. Nah, kemudian atas perkenan dari penguasa saat itu, yaitu Fir'aun, maka disiapkan kereta keagungan untuk menjemput itu, sampai kemudian Yakub dan seluruh keluarganya itu tiba di Mesir. Tetapi ada catatan menarik, ya. Sebelum tiba di Mesir, Yakub melewati tempat yang disebut sebagai Berseba. Di sana dia memberikan korban kepada Tuhan, dan tempat itu adalah tempat yang sangat penting karena disitulah sebetulnya kakek moyangnya termasuk Abraham, Ishak, dan dia sendiri itu memberikan korban di sana. Jadi Yakub sangat mengingat kepada Tuhan yang diajarkan oleh para leluhurnya Abraham, Ishak, dan itulah sebabnya nanti di dalam doa-doa Yahudi yang sampai sekarang bisa dilantunkan itu selalu penyebutan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu merupakan kontinuitas pengajaran tentang Allah sebagaimana yang telah diterima oleh ayahnya dari ayahnya, ya, dari jalur anak, ayah, kakek, dan seterusnya. Jadi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu menunjukkan bahwa tidak berbeda pengajaran yang diberikan oleh bapak-bapak leluhurnya. Dan sesungguhnya pola seperti inilah yang nantinya juga dipertahankan oleh gereja. Ketika gereja misalnya mengajarkan kepada kita, jadilah kamu pengikutku seperti aku pengikut Kristus. Karena kalau orang Yahudi berdoa, Baruch atah Adonai Elohenu meleka olam, terberkatilah engkau ya Tuhan, Allah yang kami sembah, Elohe Abraham, Allah yang disembah Abraham, Elohe Yitzhak, Allah yang disembah Ishak, Elohe Yakov, Allah yang disembah Yakub. Itu artinya kesinambungan tanpa putus dari ajaran dari para bapa leluhur. Karena ketika kekristenan itu menggenapi apa yang dinubuatkan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, maka kesinambungan itu tidak lagi kesinambungan yang didasarkan atas daging dan darah. Karena kebanyakan yang sekarang ini menjadi Kristen adalah orang-orang bukan Yahudi, orang-orang Goyim. Maka kesinambungan itu adalah kesinambungan lewat leluhur iman kita. Bukan sekedar leluhur fisik, tapi leluhur iman. Makanya gereja memiliki pola yang sama dengan Alkitab Perjanjian Lama. Dari Musa diterimakan kepada Yosua, Yosua kemudian memberikannya itu kepada tua-tua Israel, ya, jumlahnya 70 dan Israel jumlahnya 12. Dari 12 kemudian 70 diberikan pada nabi-nabi dan seterusnya. Begitu juga Yesus sebagai Musa yang baru, penggenapan dari nubuat Ulangan pasal 18 ayat 15 dan sampai 18,
itu nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Bani Israel. Nabi mikirbeka meaheka, di antara saudaramu, kamu nih yang seperti aku. Jadi ini posisi nabi yang eksodus, nabi yang membebaskan. Itu juga memiliki pola 1270. Maka dari Kristus 12 rasul, 70 murid, murid dari muridnya rasul itu sampai pada zaman kita. Maka kita tidak mungkin mempelajari iman para murid Yesus kalau kita tidak melihat konteks sejarah keseluruhan dari para bapak gereja itu. Sebab kalau kita hanya bicara misalnya sekarang kan orang modern kan taunya hanya Alkitab. Jadi kalau kita bicara Alkitab itu perjanjian lama. Karena antara tahun 33 Masehi sampai tahun 50-an kita tidak punya perjanjian baru. Berarti gereja lebih dulu ketimbang Alkitab, perjanjian baru. Disitulah maknanya penerapan ungkapan Allah yang disembah oleh bapak-bapak leluhur yang dulu secara fisik, secara kesinambungan dengan iman sampai sekarang ini harus dipahami. Nah, kemudian digambarkan bahwa semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, tidak terhitung istri anak-anaknya. Jadi anak kandungnya yang dihitung, istri anak-anaknya enggak dihitung. Berjumlah 66 jiwa dalam Kejadian pasal 46 ayat 26. Selain Yakub dan istri-istrinya ada 64 keturunan laki-laki Yakub. 11 anak, 49 cucu, dan 4 cicit. Ini semua bisa dibaca dari pasal 46 mulai dari ayat yang ke-6 ya sampai dengan ayat yang ke-27. Di situ ada nama-namanya, ini cicitnya siapa, anaknya siapa, itu bisa dibaca. Dan 2 orang keturunan perempuan, yaitu Dina binti Yakub dan Serah binti Asher bin Yakub. Ini 2 nama perempuan yang disebutkan, dan 3 orang keluarga Yakub sudah berada di Mesir, yaitu istri Yakub yang istri Yakub sudah meninggal, tapi 2 anaknya yang dari Rahel, yaitu Yusuf sendiri dan adiknya yaitu Benyamin. Nah, itu yang disebutkan. Maka kemudian di dalam pasal 27 itu dikatakan anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang ada di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Nah, saudara-saudara kalau membaca di dalam kitab Perjanjian Baru ya, di situ disebutkan bahwa keluarga Yakub yang ada di Mesir itu 75 orang, bukan 70. Ini bagaimana bisa didamaikan? Sebetulnya itu kalau kita memahami budaya orang Ibrani kuno, saya kira itu tidak menjadi masalah ya. Karena apa? Karena sebetulnya Perjanjian Baru itu banyak mengutip teks Septuaginta dan juga teks Laut Mati, di mana memang di situ disebutkan 75 orang, itu merupakan jumlah secara detail ya. Sementara tradisi Masoretik itu kadang-kadang itu lebih banyak menyampaikan simbol. Jadi misalnya ya, ketika bicara tentang tua-tua Israel itu dipenuhkan 70 ya. Kemudian dalam tradisi Yahudi yang lain misalnya surat Aristeas itu sebetulnya yang menerjemahkan Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani itu 70 orang, tapi sebetulnya jumlahnya 72 orang dan itu tidak menjadi masalah. Ini mirip kalau orang Indonesia menyebut kira-kira tahun 90-an. Nah, tahun 90-an tidak persis sama, tapi kira-kira pola pikirnya seperti kira-kira tahun 90-an, bisa 92, bisa 93, kira-kira tahun 2000-an bisa 2001, 2003 gitu. Seperti itu, tapi tidak sepenuhnya sama. Tetapi dari sudut pandang budaya itulah kita sebetulnya bisa memahami itu. Nah, kedua, hanya Asnat istri Yusuf yang disebutkan di antara menantu Yakub.
Yang lain-lain nggak disebutkan namanya. Dan bin Yakub memiliki paling sedikit dan anaknya Yakub memiliki paling sedikit 1 anak. Sebaliknya Benyamin yang terbanyak yaitu 10 anak. Walaupun demikian suku dan urutan kedua yang paling banyak setelah Yehuda yaitu Yusuf. Sedangkan Benyamin urutan kedua dari yang terkecil setelah Manasye. Ketika keluar mereka semua dari tanah Mesir. Itu disebutkan dalam kitab Bilangan pasal 1. Makanya di dalam tradisi Yahudi dan Kristen sebetulnya Alkitab itu tidak bisa dipandang sebagai buku yang turun dari langit. Itu bukan ajaran Yahudi, bukan ajaran Kristen. Sehingga orang membayangkan kitab itu didiktekan kata per kata. Sehingga ketika orang membaca kitab Ulangan pasal 34, maka matilah Musa. Loh, ini kitab Taurat kok menulis matinya Musa, padahal yang diturunkan kitab Taurat itu kepada Musa. Kitab Taurat tidak pernah turun, karena di dalam ajaran Yahudi sendiri dikatakan bahwa Taurat berbicara melalui bahasa manusia. Jadi disitulah ungkapan firman Tuhan itu sudah dipahami, didiktekan kata demi kata, tidak seperti itu. Tradisi semacam itu baru muncul kira-kira beberapa saat sebelum Tarik Masehi dalam buku apokrif Yahudi yang dikenal buku Yubelium atau Yubel-Yubel. Nah, buku itu sendiri di kalangan orang Yahudi disebut sebagai buku apokrif. Itu digambarkan tentang wahyu yang langsung, tapi itu bukan pandangan Yahudi yang secara ortodoks atau secara garis utama. Ya, kemudian siapakah sebenarnya Fir'aun yang berkuasa pada zaman Nabi Yusuf? Nah, ini banyak sekali dalam pelajaran-pelajaran Alkitab, kita itu hanya mengambil sisi moralnya dari kisah Alkitab itu. Tetapi padahal sebenarnya kisah Alkitab itu memuat banyak sekali informasi sejarah. Bahkan sering saya katakan, gara-gara Alkitablah sebetulnya membuka kunci bagi penelitian arkeologi. Itu gara-gara seorang Prancis yang bernama Francis Champollion terinspirasi oleh kitab Keluaran pasal 1 ayat 11 tentang kota Ramses dan Pitom. Nah, dia mencoba untuk membuka kunci Mesir kuno itu dari ayat Alkitab tadi. Dan kemudian tidak ada dokumen manapun juga yang berbicara melestarikan nama-nama Mesir kuno kecuali Perjanjian Lama. Nah, dengan misalnya ada nama-nama Mesir kuno mulai dari Asnat, Safnah, Paanea, kemudian Potifera, ya, kemudian banyak sekali istilah-istilah yang muncul dalam bahasa Mesir yang dipertahankan dalam bahasa Ibrani, lalu orang mulai meminati kajian Mesir sampai kemudian dikembangkan arkeologi. Dari arkeologi lah kemudian kita bisa menyusun nama-nama Fir'aun dari generasi Old Kingdom, generasi pertama dari kira-kira tahun 3500 sebelum Masehi sampai nanti pada generasi pertengahan, kemudian zamannya Hyksos sampai Mesir itu ditaklukkan oleh Yunani dan Romawi. Itu bisa dilakukan, sekarang bisa dibayangkan. Kira-kira apa yang bisa kita lihat sebelum penemuan batu Rosetta tahun 1790-an. Ya, apa yang dilakukan? Sebetulnya kita hanya punya catatan serba sekilas ya. Satu contoh misalnya. Satu-satunya catatan yang paling kuno yang berbicara tentang sejarah Mesir kuno itu adalah tulisan seorang Mesir yang ditulis kira-kira abad ketiga sebelum Masehi. Dan itu tulisan itu berbicara secara khusus pada dinasti Hyksos. Dan tulisan ini kemudian dinasti Hyksos itu dinasti yang berkuasa sekitar abad 17 sebelum Masehi. Dan itu tulisan ini kemudian dikutip oleh Flavius Josephus abad pertama. Hanya itu. Selain itu misalnya tulisan Herodotus
Herodotus itu adalah seorang bapak ilmu sejarah yang menulis kira-kira abad ke-5 dalam bukunya The History. Itu disebutkan, tapi fragmen-fragmen kisah itu hanya bicara Fir'aun yang diketahui yang berdekatan dengan zamannya. Tetapi sampai di zaman Musa, zaman Abraham, itu mereka tidak pernah ketahui itu. Kecuali hanya dengan berdasarkan pada informasi-informasi yang sekilas, itu pun fragmentaristik, terputus-putus. Mereka tidak mungkin bisa menyusun nama-nama begitu lengkap ya tanpa sumbangan arkeologi yang ditemukan setelah Batu Rosetta, dan itu diinspirasi oleh Alkitab. Karena apa, sekalipun ada banyak data-data arkeologi yang berserakan, tetapi tidak bisa dianyam dengan satu kronologi tanpa kita membaca Alkitab. Nah, makanya jangan kaget kalau nanti ada teori kuasi ilmiah yang disebut teori Bucailisme. Seorang ahli bedah Perancis, seorang mu'alaf yang bernama Maurice Bucaille, yang mengatakan bahwa mumi Fir'aun lebih meneguhkan kebenaran Al-Quran ketimbang kebenaran Alkitab. Itu sesuatu yang bagi saya aneh. Karena apa? Minta maaf, Al-Quran sendiri tidak pernah menyebutkan satupun misalnya nama-nama Mesir kuno dalam Al-Quran. Pada zamannya Yusuf, pada zamannya Musa, tidak pernah ada satupun. Bagaimana dia bisa menyusun kronologi sejarah tanpa membaca Alkitab? Dan itu diakui sendiri oleh Maurice Bucaille dalam bukunya Fir'aun dalam Al-Quran dan Alkitab dan sejarah kalau tidak salah yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Lalu dia menjadi sangat yakin bahwa Fir'aun pada masa keluaran itu adalah Fir'aun menerpetah. Nah, padahal menerpetah sendiri itu menerbitkan prasasti yang menunjukkan bahwa dia tidak mati tenggelam di Laut Merah pada saat keluaran. Karena dia menulis jelas prasastinya sekarang ada di di Kairo ya, di Museum Nasional Kairo, bahwa dia mengatakan bahwa Yasir il-Fikat Ben Perat, Israel tidak ada lagi. Dan dia menceritakan penaklukan atas bangsa Israel. Berarti pada saat dia menulis prasasti itu, Israel sudah ada di tanah Kanaan, tidak lagi di Mesir. Artinya keturunannya tidak ada lagi di Mesir. Berarti setelah Eksodus. Nah, ini pentingnya kita membaca kronologi Alkitab. Sementara kalau kita membaca Alkitab, itu kita bisa menyusun angka-angka tahunnya. Misalnya ya, kapan terjadinya peristiwa keluaran dan kapan kira-kira Yusuf itu hidup. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 disebutkan bahwa peristiwa keluaran dari tanah Mesir itu terjadi 480 tahun sebelum tahun keempat pemerintahan Salomo. Tahun keempat masa pemerintahan Salomo itu adalah 960 sebelum Masehi. Dikurangi dengan 480 sama dengan 1440. Jadi 480 tahun sebelum tahun keempat pemerintahan Salomo. Pemerintahan Salomo tahun tahun keempat pemerintahan Salomo tahun 960. Lalu dihitung mundur dengan 480 tahun ke belakang akan ketemu tahun 1440 sebelum Masehi. Nah, pada tahun ini kaum Hiksos dari Kanaan, Hiksos itu orang-orang Asia yang banyak sekali menetap di tanah Mesir, mulai menyusup ke wilayah tengah Mesir yang berkuasa antara tahun 1900, yang menyusupnya itu antara tahun 1900 sebelum Masehi sampai 1780 sebelum Masehi. Tetapi dinasti ini baru berkuasa sejaman dengan dinasti 15 dari Fir'aun aslinya di Mesir tahun 1650 sampai tahun 1578. Nah, kemudian kelompok orang-orang Hiksos dari Asia itu berhasil diusir oleh Ahmose, Fir'aun dari Mesir asli. Nah, setelah itulah maka dikenal dalam Alkitab Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf itu setelah habisnya kelompok Hiksos ini
Dan sebelumnya bahkan ketika itu mereka terusir dari tanah Mesir. Jadi kapan kira-kira Yusuf itu hidup ya? Itu bisa dihitung juga. Jadi ketika kita berdasarkan kitab suci menemukan angka-angka tahun itu, baru kita bandingkan sekarang dengan bagaimana kronologi para Fir'aun itu menguasai Mesir. Kita melihat mulai dari generasi pertama, kedua ya, dinasti pertama, dinasti kedua, tapi tentu terlalu panjang itu. Saya akan memulai dari dinasti 11. Ya namanya Fir'aunnya namanya Mantuhotep II. Itu berkuasa antara tahun 2053 sebelum Masehi sampai 2002 sebelum Masehi. Lalu digantikan Menhotep III, masih generasi 11, antara tahun 2002 sebelum Masehi sampai 1990 sebelum Masehi. Lalu Menhotep keempat, itu generasi 11, terakhir generasi 11. Dinasti 11 yang terakhir, yaitu tahun 1990 sebelum Masehi sampai 1983 sebelum Masehi. Lalu baru masuk dinasti ke-12, Amenemhat I, 1893 sebelum Masehi sampai 1953 sebelum Masehi. Lalu digantikan oleh Senusret I. Nah, ini dinasti ke-12. Ini kan berakhir tahun 1953 sebelum Masehi. Pemerintahan sebelumnya Amenemhat I. Lah kenapa kok tahun berkuasanya Senusret I 1663 sebelum Masehi? Rupanya ada tradisi putra mahkota sudah magang sebelumnya sampai ayahnya menggantikan kekuasaan. Dan itu nanti juga terjadi pada Fir'aun zamannya Yusuf. Lalu Amenemhat II itu generasi ke-12 berkuasa 1920 sampai 1878 sebelum Masehi. Lalu Senusret II generasi ke-12 1878 sampai 1872 sebelum Masehi. Inilah Fir'aun dari zaman Yusuf atau Yusuf. Lalu Senusret III menggantikannya, ini Fir'aun pada masa kelimpahan yang kemarin kita bahas, juga generasi ke-12 1872 sampai 1853. Lalu digantikan oleh Amenemhat ketiga, Amenemhat keempat, lalu baru ratu yang disebut Subek Neferu itu semua ada prasastinya yang berkuasa sampai 1793. Lalu generasi ke-13 itu mulai tahun 1793 sebelum Masehi sampai 1750 sebelum Masehi. Dinasti ke-14 berlangsung antara 1750 sebelum Masehi sampai 1650 sebelum Masehi. Lalu dinasti ke-15 itu muncul dinasti saingan yang dinamakan dinasti Hyksos. Ya, Hyksos itu berasal dari orang-orang Asia yang kemudian membuat pemerintahan tandingan itu pada generasi ke-15. Dari setting politik dan sejarah inilah kita bisa membaca kisah-kisah Yusuf dalam Alkitab. Misalnya nanti kenapa Yusuf pesan pada saudaranya, jangan Fir'aun itu bagi orang Mesir peternak itu kambing domba itu kekejian. Kenapa seperti itu? Kita akan lihat ya. Nah, kita sebelumnya mundur ke belakang dulu, kilas balik ya dari kisah perjalanan Yakub. Dari Hebron Yakub menuju ke Mesir melalui Berseba, dan ketika tiba di sana ia mempersembahkan korban sembelian kepada Allah yang disembah Iska ayahnya. Perhatikan, ini yang saya sampaikan tadi, ada kesinambungan pengajaran dari ayahnya dari ayahnya lagi. Tuhan berfirman agar Yakub jangan takut pergi ke Mesir. Ada jaminan dari Tuhan. Sebab aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku akan membawa engkau kembali, dan tangan Yusuflah yang mengatupkan kelopak matamu nanti. Kejadian pasal 46 ayat 2 sampai dengan ayat 4. Jadi kalau sebelumnya Tuhan melarang bapa leluhur jangan kembali ke Mesir, lewat Yakub ini malah jangan takut pergi ke Mesir. Rupanya memang Tuhan memiliki rencana agar
bangsa itu harus mengalami kepahitan dulu selama 400 tahun ditambah dengan masa kelimpahan zaman Yusuf 30 tahun. 430 tahun, dan itulah yang dimimpikan Abraham ketika Abraham dikisahkan tertidur, lalu Tuhan memberikan visi bahwa keturunannya nanti akan diperbudak selama 400 tahun. Itu sudah kajian-kajian kita pada ngaji kitab suci yang sebelumnya, yang Anda bisa lihat ya pasal-pasal belasan dari kitab Kejadian. Nah, sesampai di Goshen, Yehuda terlebih dahulu menemui Yusuf di tanah Goshen itu. Lalu Yusuf menjemput ayahnya dengan kereta. Nah, sekarang eksistensi kereta ini juga menjadi satu problematik di kalangan para arkeolog. Ada yang menteorikan bahwa Yusuf hidup pada zaman dinasti Hyksos. Dan itu pertama-tama karena menggunakan sumber sejarah yang lama, khususnya ketika dia membaca tulisan-tulisan Yosefus misalnya. Yosefus sendiri mengutip dari sejarawan Manetho tahun 300 sebelum Masehi yang tadi saya sampaikan, yang menggambarkan bahwa dinasti Hyksos itu adalah dinasti perampok. Nah, padahal sebetulnya penemuan terbaru, prasasti-prasasti menunjukkan bahwa orang Hyksos itu datang secara berangsur-angsur ke tanah suci, ke Mesir ya, ke tanah Mesir, sehingga karena besarnya orang-orang Hyksos, orang-orang asing ini, maka terjadi kekhawatiran bagi orang Mesir kalau populasi mereka kalah dengan orang asing, bahkan mereka pernah berkuasa. Nah, kata Hyksos itu sendiri dipakai oleh Yosefus dan oleh sejarawan yang menulis pakai bahasa Yunani abad ketiga sebelum Masehi namanya Manetho. Sebetulnya kata Hyksos dalam bahasa Yunani kuno itu asalnya dari Hekauchasut dalam bahasa Mesir. Hekauchasut itu hanya penguasa asing yang biasanya diidentikan dengan raja-raja gembala. Kalau Yusuf hidup pada dinasti 12, saat kaum Hyksos sudah masuk ke Mesir, sekitar tahun 1900 sebelum Masehi, dan menjadi ancaman bagi penguasa lokal, meskipun mereka baru berkuasa pada dinasti ke-15, yaitu antara tahun 1650 sampai tahun 1550. Jadi Yusuf hidup sebelum mereka berkuasa. Tapi waktu itu sudah menjadi ancaman bagi orang Mesir karena kedatangan kaum Hyksos dari Asia itu termasuk kebanyakan dari Kanaan itu sudah berlangsung kira-kira tahun 1900 sebelum Masehi. Mungkin pada generasi Ishak atau malah sebelumnya generasi terakhir Abraham. Mereka sudah datang ke sana. Makanya bagi orang Mesir, ini salah satu teori, itu bagi mereka adalah kambing domba itu adalah kekejian karena permusuhan mereka dengan dinasti dengan orang-orang penguasa asing yang disebut Hekauchasut yang diidentikan dengan raja-raja gembala tadi. Menjadi sangat jelas apa yang tertulis dalam Alkitab itu dengan kita membandingkan dengan data-data sejarah kuno tadi. Itulah sebabnya ketika pertemuan yang sangat sangat mengharukan antara Yusuf dengan bapaknya Yakub ya, maka digambarkan nantinya setelah ini Yakub merasa setelah pertemuannya dengan anaknya yang dianggap hilang sudah 23 tahun sebelumnya karena dianggap entah itu sudah diterkam binatang buas atau apa, maka Yusuf memeluk leher ayahnya, lama menangis di bahunya, dan berkatalah ayahnya itu kepada Yusuf, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Nah, tapi ketika menghadap Fir'aun tadi sudah saya sampaikan, untuk memperkenalkan ayah dan saudara-saudaranya itu, Yusuf berpesan, apabila Fir'aun bertanya apa pekerjaanmu, maka jawablah pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala kambing domba
adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Maka dengan dia mengatakan saya ini seorang peternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud yang jujur terus terang, tapi artinya bahwa dia mau tunjukkan dia hanya sebagai peternak biasa yang tidak memiliki jalur politik yang dianggap membahayakan, kira-kira seperti itu. Maka dikatakan itu sejak nenek moyang kami itu peternak, gitu kira-kira seperti itu. Jadi karena apa? Karena segala kambing domba adalah kekejian bagi orang Mesir. Itu salah satu hipotesisnya adalah karena perseteruan orang-orang Mesir asli, para penguasa, para Firaun asli itu dengan invasi orang-orang Hiksos yang sudah mulai merembet ke Mesir sejak tahun 1900 sebelum Masehi. Nah, saudara-saudara, lalu pertanyaan sekarang, mengapa Goshen akhirnya disebut tanah Ramses? Karena dalam Kejadian 47 ayat 11 ini seringkali dipertentangkan oleh beberapa kritikus Alkitab dengan Keluaran pasal 1 ayat 11, di mana kota Ramses seolah-olah baru dibangun di zaman Musa. Maka ada dua teori tentang penanggalan keluaran dari tanah Mesir. Yang pertama adalah teori dini. Itu menempatkan keluaran kira-kira tahun 1446 sebelum Masehi. Itu berdasarkan hitungan saklek dari teks-teks ayat Alkitab sendiri. Sementara ada kelompok Kristen lain yang memberikan penanggalan keluaran dari tanah Mesir itu pada zamannya Ramses, ya. Tapi teori yang kedua ini sebetulnya dipengaruhi oleh gambaran bahwa Yusuf hidup pada masa Hyksos. Dinasti Hyksos itu kira-kira abad ke-17. Maka 400 tahun setelah tahun 1600 sekian, jatuhnya tahun 1200 sekian zamannya Ramses. Tetapi kalau kita mau cermat sebetulnya meneliti sebetulnya kota Ramses tidak baru dibangun setelah Raja Ramses, setelah Firaun Ramses. Karena apa? Dulu orang mengira seperti itu ya. Tetapi pemujaan terhadap Ramses atau dewa Ra, maka Ramese, Mese itu artinya anak, Ra itu dewa matahari, itu sudah berjalan sebelum dinasti ke-18. Jadi tidak baru pada masa Musa. Maka ini satu contoh ya, misalnya bagaimana papirus-papirus Mesir itu mulai dari zaman sebelum Musa itu sudah berbicara tentang pemujaan terhadap Ra, dewa Ra itu. Maka kota Ramses itu dulunya disebut Goshen, kemudian disebut juga kota Ramses, di tanah Ramses, karena di tempat itu tempat penyembahan dewa Ra. Dan kemudian kira-kira tanah Ramses yang berkaitan dengan putra dari Ra itu dipakai sebagai gelarnya Firaun pada zaman Musa. Kira-kira seperti itu. Jadi kita memang harus mengandalkan banyak sekali dengan informasi sejarah yang berkaitan dengan kitab suci dan juga informasi sejarah yang sifatnya mandiri. Nah, setelah kemudian kita melihat ya, sebelumnya saya sampaikan ada dua teori tadi. Teori kira-kira kalau teori Yusuf hidup pada masa Hyksos itu, eksistensi kereta-kereta itu baru muncul pada masa Hyksos. Sebelumnya tidak ada, tapi ternyata banyak informasi seperti itu tidak berdiri sendiri ya. Artinya misalnya sekarang, kalau kita bandingkan dengan ayat Alkitab misalnya, ketika Yusuf belum membuka identitasnya, dia makan bersama saudara-saudaranya. Maka saudara-saudaranya itu ditempatkan di kursi lain sekalipun itu berhadapan dengan Yusuf, tapi orang Mesir di kursi yang lain lagi. Ini menunjukkan bahwa Yusuf hidup sebelum dinasti Hyksos, karena kalau sama-sama orang asing tentu saudara-saudaranya itu akan dipertunjukkan bersama-sama dengan mereka. Satu meja, bukan lain meja. Ini satu contoh saja. Jadi artinya informasi tentang eksistensi kereta dan sebagainya itu
bisa dikesampingkan dulu karena toh banyak sekali informasi sejarah lain yang justru mendukung kesimpulan yang sebaliknya. Pemberian nama Mesir kepada orang-orang non Mesir, ya misalnya dalam sejumlah prasasti disebutkan banyak orang dari Asia yang diberi nama Mesir. Sedangkan dinasti Hyksos itu tidak terlalu menunjukkan identitas asli Mesir karena mereka memang orang asing. Seandainya itu benar-benar hidup pada dinasti Hyksos, tentu tidak perlu ada pemberian nama itu. Dan pemberian nama itu memang terjadi karena penegasan budaya Mesir yang superior dibanding dengan budaya pendatang. Nah, setelah Yakub bertemu dengan Yusuf, kemudian Yakub mau memberkati anak-anaknya. Tetapi sebelumnya ya, kita membaca pasal 47 ya, ayat 30. Ya 30 karena Yusuf sudah bagaimana dia melihat kehidupan Yusuf yang bahagia menjadi seorang pejabat yang tinggi di Mesir ya, dan kemudian dia malah secara kehormatan mempertemukannya dengan Fir'aun yang disebut dalam ayat-ayat sebelumnya. Khususnya ayat yang ke-25 ya, di sini gambaran bagaimana engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasil menjadi milik Firaun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Jadi putusan-putusan semacam ini menunjukkan bahwa Yusuf itu jangan dibayangkan seperti orang fanatik yang seperti digambarkan dengan gambaran kita sekarang ketika dia muncul sebagai pemimpin di tengah-tengah masyarakat yang multi agama. Dia pun tidak alergi dengan bagaimana agama lain sekalipun dia tidak dalam posisi menyembahnya. Dia juga tidak mau menengking nama Mesir yang dikaitkan dengan nama dewa ya, khususnya nama istrinya yang dikaitkan dengan nama Dewi tidak mau diganti dulu dengan misalnya Maria Magdalena Asnat juga tidak. Dia biarkan saja. Itu artinya apa? Pendekatan-pendekatan hitam putih yang selama ini dikembangkan oleh gereja itu harus kita ubah. Makanya saya kemarin memberi tayangan di Banyutowo tentang Kiai Tunggul Wulung, itu sebenarnya menggambarkan bagaimana kita menghormati kearifan lokal. Ketika orang menyebut misalnya nama-nama dewa Mesir, Anda bayangkan ketika orang Jawa nonton wayang, baik itu orang Jawa beragama Islam, beragama Kristen, ketika dia melihat dewa Siwa yang di India itu menjadi dewa Pralina, di sini orang bisa memahami Siwa itu sebagai tetap dalam nuansa Hindu, tetapi disejajarkan dengan Semar dalam cerita pewayangan. Itu artinya apa? Budaya itu mengalami kontekstualisasi, tidak mati-matian gitu. Nah, saya kira pola-pola pelayanan yang seperti ini harus disadari oleh orang Kristen supaya kita tidak jauh dari terasing dari budaya setempat. Lalu ketika Yakub pada akhir hidupnya, ya, maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu sangat bertambah banyak. Dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir, maka umur Yakub yakni tahun-tahun hidupnya menjadi 147 tahun. Ketika hampir waktunya Israel akan mati, dipanggillah anaknya Yusuf dan berkata, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. Karena aku mau mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkutlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Kemudian Yakub bersumpahlah kepadaku, kata Yakub,
Maka Yusuf pun bersumpah kepadanya, lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Nah, ini menarik juga, ada teks yang mungkin bisa dipelajari ya. Secara linguistik, kata yang diterjemahkan tempat tidur dan tongkat itu berasal dari akar yang sama. Ya, kalau bahasa Ibrani itu kan mirip dengan bahasa Aramaik, di mana ada huruf-huruf hidup, tetapi tidak ada huruf-huruf vokalnya. Maka pemberian vokal itu akan menentukan arti, ya, dari jidir atau dari akar kata. Kalau di dalam bahasa Arab itu akar kata itu ditambahi dengan syakal dan harakat. Kalau dalam bahasa Ibrani sistem nikut, yaitu artinya vokalisasi dari konsonan yang ada. Kalau itu dibaca mitah, artinya tempat tidur. Tapi kalau dibaca mateh, artinya tongkat. Nah, teks Septuaginta yang diikuti oleh surat Ibrani pasal 11 ayat 21 memilih bacaan kedua, yaitu tongkat. Nah, jadi yang begini-begini itu kadang-kadang kalau kaum polemikus kan dipersoalkan. Mereka tidak tahu bagaimana konteks linguistiknya, tata bahasanya, bahkan konteks budaya dibutakan. Secara budaya di Timur Tengah, tongkat itu adalah simbol perlindungan ilahi. Makanya dalam Mazmur dikatakan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, yang jadi lagu. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gambaran seperti itu. Orang tua yang bijak selalu membawa tongkatnya, termasuk menaruh tongkat tersebut di dekat tempat tidur. Tetapi baik Masoretik maupun naskah Septuaginta sama-sama menekankan posisi Yakub, yaitu di tempat tidurnya. Nah, di dalam Kejadian 48 ayat 2, vokalisasinya mitah, yang artinya tempat tidur. Jadi teks seperti ini biasa dalam sastra kuno ya. Tidak perlu dipersoalkan, karena kecuali kalau tidak ada hubungan sama sekali. Itu memang berhubungan satu sama lain. Ketika menjelang wafatnya memberkati anak-anak dan cucunya itu di tempat tidurnya, dimulai dari dua anak Yusuf yang terlahir di Mesir, Efraim dan Manase. Ya, ini simbol tentang suku-suku Israel yang jumlahnya 12 ya. Gambaran yang disebut menorah ya, kaki Dian bercabang 7. Di situ ada misalnya Yehuda digambarkan dengan singa, Simon digambarkan dengan benteng. Itu gambaran-gambaran yang diangkat dari berkat Yakub kepada ke-12 putranya. Nah, kita akan lihat bagaimana berkat Yakub dan candra masa depan, akhirat hayamim, hari-hari yang akan datang dari anak-anak atau Bani Israel. Pertama, Ruben disebut anak sulungku, yang terutama dalam kesanggupan, yang terutama dalam kekuatan. Namun engkau akan membual seperti air, bukan lagi yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahku. Itu gambaran tentang Ruben yang berselingkuh dengan istri bapaknya. Dan itu dalam, sekarang gini, kalau di dalam cara orang modern membaca itu tapi dibaca, wah itu masa Nabi kok seperti itulah, yang mendefinisikan dulu itu tahun berapa. Jadi Nabi dalam definisi sekarang atau katakanlah dalam definisi Islam itu kan belum ada pada tahun 1850 sebelum Masehi. Jadi kita tidak boleh mengukur semua ukuran dari ukuran modern, tidak bisa itu. Karena itu kalau ngomong tentang Nabi, definisinya apa dulu, clear, baru kita tunjukkan dalam tradisi Yahudi dan Kristen, Nabi itu bukan sosok yang maksum. Nabi itu bukan sosok yang tidak pernah bersalah, tetapi bisa bersalah. Nah, jadi Nabi yang tidak bisa bersalah itu dikembangkan oleh definisi Islam di masa-masa jauh kemudian, tidak bisa diterapkan dalam konteks tokoh-tokoh kitab suci.
penyakit kaum polemikus itu mengukur agama orang lain dari ukuran dirinya sendiri tanpa melihat itu munculnya dari zaman tahun berapa. Nah, kadang-kadang kalau menuruti logika polemik itu ya memang repot ya. Jadi misalnya kalau kadang-kadang saya sampaikan dengan apa ya, tidak kasar sebetulnya, tapi saya mau tunjukkan, mau membuka pikiran orang. Cobalah, banyak orang mengkritik Alkitab, katanya ini tidak cocok dengan sains, ini tidak cocok dengan apa, ilmu pengetahuan. Itu ilmu pengetahuan yang mana dulu? Sedangkan kalau bicara tentang sejarah, tidak ada dokumen yang punya kronologi selengkap Alkitab. Sementara dokumen-dokumen arkeologi itu kan muncul baru sepotong-sepotong dan fragmentaristik. Nah, di pihak lain, ketika Maurits Bugel menganggap Al-Quran sebagai solusi, itu juga tidak tepat. Karena apa? Quran tidak pernah menyebut angka tahun, Quran tidak menyebut usia-usia kematian tokohnya secara jelas, sehingga akan lebih mudah ditarik ulur ke sana kemari mencocokkan logika dari penelitinya. Sementara kalau dalam Alkitab, katakanlah misalnya, kapan kehidupan Yakub? Ada dua teori. Teori yang Yakub menurut genealogi kitab suci dengan umur-umurnya itu tahun 1850-an. Dia tiba di tanah Mesir. Tetapi kalau menurut beberapa teori lain, itu baru tahun 1600-an. Nah, teori yang mengatakan Yusuf hidup mulai di Mesir tahun 1600-an tadi terpaksa harus mengartikan teks-teks Alkitab secara harafiah. Misalnya 480 tahun itu tidak dianggap saklek 480 tahun. 480 tahun setelah tahun keempat pemerintahan Salomo, tapi dianggap mewakili generasi 25 tahunan misalnya. Jadi itu yang terjadi sehingga karena misalnya kata Ramses itu baru dibangun oleh Ramses kedua atau Ramses pertama ataukah ada sebelumnya? Karena di dalam kitab Kejadian 47 ada kota Ramses. Tanah Ramses belum menjadi tempat yang dinamakan tanah Ramses ya, Eret Ramses. Itu seperti itu misalnya. Tetapi karena kekosongan informasi itu kemudian ditarik, ini nggak cocok. Nah, padahal yang punya data siapa? Yang punya data kan kitab suci. Sementara di tempat lain nggak ada datanya, ya lebih mudah. Kalau Anda menafsirkan puisinya Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah angka ini kan lebih mudah dipahami karena ini bahasa puisi. Bisa ditarik ke sana kemari, ke sana kemari. Tapi kalau Anda membaca dokumen akte kelahiran yang nggak bisa ditafsir lagi, kan gitu misalnya ya. Lalu penggenapannya gimana? Membual seperti air itu emosi yang mudah reda, tapi gampang naik, gampang turun. Itu Ruben tidak pernah memiliki pengaruh dalam sejarah Israel selanjutnya. Itu catatan penggenapannya. Lalu Simeon dan Lewi, dua orang ini diumpamakan senjata mereka adalah alat kekerasan. Dan jiwa Yakub tidak turut dalam permufakatan mereka. Ini mengingatkan kekejaman mereka berdua ketika terjadinya kasus pembunuhan besar-besaran di Sikem. Akibatnya mereka merasa kehormatannya tercabik ketika Dina nudai oleh salah seorang dari anak penguasa Sikem itu. Itu yang terjadi. Aku akan membagi-bagikan di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel, kata Yakub. Bagaimana penggenapannya? Ketika Israel hampir masuk ke tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua, Simeon paling lemah. Bilangan 26 ayat 14. Waktu Musa memberkati suku-suku Israel, nama Simeon terlewat. Ulangan pasal 33 ayat 8. Namun Lewi mendapatkan kehormatan lebih karena memihak kepada kebenaran. Keluaran 32 ayat 26. Lewi mendapatkan 48 kota yang terpencar-pencar. Yosua 21 1-42. Meskipun Simon dan Lewi terserak-serak, pada akhir zaman dia memasuki kerajaan Mesias sebagaimana dicatat dalam kitab Yehezkiel 44 dan kitab Wahyu ayat pasal 7. Lalu tentang Yehuda, ini menarik. Panjang sekali disebutkan di dalam Kejadian pasal 49 mulai dari
ayat yang ke-8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu dan kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Dia menjadi yang paling menonjol. Yehuda adalah seperti anak singa. Makanya disimbolkan dengan singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, ia meniarapkan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Itu dalam bahasa Ibrani Silo. Dan Silo itu adalah gelar Mesias yang akan datang. Makanya dari 12 anak-anak Yakub itu yang memiliki hubungan dengan nubuatan mesianik adalah Yehuda. Sampai dia yang datang yang beratasnya Siloh, yaitu sang Mesias, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Itu gambaran tentang Yehuda yang digambarkan sebagai suku yang akan melahirkan Siloh, yaitu sang Mesias yang berhak atasnya. Saudara, kalau mengamati sejarah bangsa Israel pasca pembuangan dari Babel, yang bertahan itu adalah Lewi karena dia aktivitasnya di dalam memimpin sakramen di Baitul Maqdis, dan juga Yehuda. Nah, sekarang lebih teliti lagi ya. Pada zaman Musa kira-kira nama agamanya apa? Jadi jangan Anda membayangkan logika sejarah dengan gambarannya orang Mormon yang dipimpin oleh nabi terakhir yaitu Joseph Smith dari tahun 1800-an itu, yang menerima wahyu langsung di Bukit Cumorah lewat malaikat yang namanya belum terakreditasi, yaitu malaikat Moroni, lalu menurunkan kepadanya buku Mormon, The Book of Mormon, mutiara yang sangat berharga, The Teaching of Prophet Joseph Smith, dan sebagainya. Yang jelas Joseph Smith adalah nabi terakhir karena dia baru dari abad 18 muncul ya. Sebelum itu ada nabi juga, nabi terakhir, tapi tidak yang paling akhir, yaitu Muhammad Bahaullah, ya, pendiri agama Bahai. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau Joseph Smith dianggap sebagai pendiri dari agama baru yang memperkenalkan diri dengan Mormon, dan tempat ibadahnya disebut dengan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir, berarti Mormon mengklaim dirinya sebagai agama terakhir, wahyu terakhir, dan nabi terakhir. Tetapi itu di cross check dengan sejarah. Kita tidak bisa memahami peristiwa tahun 1800 sebelum Masehi dengan logika orang Mormon dari abad 18 setelah Masehi. Gitu loh. Itu ciri-ciri agama kultis. Agama kultis itu tidak membutuhkan sejarah, tidak membutuhkan arkeologi. Yang penting pokoknya Mormon adalah wahyu terakhir, yaitu sudah dipedomani, nggak boleh dikritik. Karena kalau ngeritik itu berarti keluar dari Mormon, kalau kritik itu berarti keluar dari Bahai. Kira-kira seperti itu. Nah, biasanya agama kultis itu kalau memiliki kekuatan bisnis, kekuatan politik, maka dia akan kuat. Seperti misalnya Mormon. Itu bisa membeli negara bagian, Utah itu miliknya Mormon. Punya percetakan terbesar sekarang ini. Gitu kira-kira saudara-saudara. Tapi kita ini belajarnya tidak harus begitu. Jadi kita belajar itu jangan melanggar batas-batas antara keilmuan dan keyakinan. Jadi kira-kira zaman Musa agamanya namanya apa? Tidak ada nama agama waktu itu. Sebetulnya aliran keagamaan yang menyebut dirinya agama pertama itu mungkin adalah, kalau di Timur Tengah ya, itu adalah agama Manikianisme. Manikian, nabi yang muncul pada abad kedua namanya Nabi Mani. Nabi Mani itu
menyebut dirinya sebagai nabi terakhir, ya, dan dia merupakan penutup segala nabi dari zaman Adam sampai Yesus Kristus. Mani juga mengaku diri sebagai sang parakletos yang dijanjikan. Nah, Mani ini menerima wahyu pada umur 12 tahun katanya, dan agamanya disebut dengan Dina Nuhra, agama terang. Jadi yang menyebut dirinya agama ya Mani itu. Orang Yahudi tidak pernah menyebut dirinya agama. Karena kalau kita lihat di dalam seluruh kitab Taurat, Yisrael itu bukan sekedar nama suku, bukan sekedar nama bangsa, tetapi juga identitas keyakinan. Dan itu janganlah membaca Taurat. Cukup Anda membaca prasasti Meren Petah. Meren Petah itu tahun 1202 kalau tidak salah sebelum Masehi. Fir'aun yang diklaim oleh Maurits Bucaille sebagai Fir'aun keluaran padahal pernah mengeluarkan prasasti. Berarti ya dia tidak tenggelam di Laut Merah, berarti bukan dia yang tenggelam di Laut Merah dan ditemukan kembali muminya gitu loh. Karena prasastinya ada, bagaimana dia menulis prasasti mengalahkan Israel kalau dia tenggelam di Laut Merah. Nah, Meren Petah itu menyebut tentang Yasir il-Fikat ben Perat. Di situ jelas bahwa Yasir il-Israel itu nama suku, nama bangsa sekaligus keyakinannya. Kemudian yang kedua, yaitu prasasti yang ditemukan dikenal sebagai batu Moab, yaitu prasasti Moab. Itu ditemukan di Yordan. Kalau Anda pergi ke Mon Nebo, tempat memorial Nabi Musa melihat tanah perjanjian di kota Aman, di Yordan, di Moab, Anda akan melihat di situ replika dari prasasti batu Moab ini, di mana di sana disebutkan tentang Omri Melek Yisrael. Nah, karena Omri Melek Yisrael itu berbicara tentang peperangannya dengan orang-orang dari Moab, lalu kemenangan mereka klaim sebagai kemenangan orang Moab karena Kamos, dewa mereka, marah, dan di situ Kamos dibenturkan dengan Yahweh. Yahweh itu bacaan Samaria untuk tetragramaton YHWH. Itu artinya apa? Antara Tuhan Israel, Elohi Israel, dengan Kamos. Itu berarti dua agama yang diperhadapkan. Maka dengan demikian, dalam prasasti itu nama Israel juga berarti keyakinan sekaligus bangsa. Kemudian kapan nama Yahudi baru muncul? Nama Yahudi baru muncul itu pada era Makabe, abad kedua sebelum Masehi. Kata Yahudut itu muncul sesungguhnya merupakan pola hidup yang dipertentangkan dengan orang-orang Helenis. Jadi di situ mulai kata Yahudi itu baru muncul. Tapi tidak berarti bahwa Musa agamanya harus Yahudi. Tidak, yang memberi label Yahudi itu adalah ketika menghadapi gaya hidup Yunani. Pertanyaan, lalu agamanya Musa apa? Karena Taurat tidak pernah bicara tentang agama. Taurat tidak pernah bicara tentang terma agama. Terma agama itu pertama kali di Timur Tengah itu agama Manikianisme yang menyebut dirinya Dina Nura, yaitu din agama terang, agama Nura. Nah, kira-kira seperti itu loh saudara-saudara. Nah, tapi lewat cerita bahwa, lewat kisah, bukti sejarah bahwa nama Yahudi dari Yehuda bertahan sampai di zaman Prakristen, yaitu zaman Makabe, itu artinya bahwa dominasi Yehuda sangat kuat sampai zaman kedatangan Kristus. Karena itu maka penisbatan Yehuda sebagai bangsa yang melahirkan Mesias, yang dikenal kedatangan Silo itu, yaitu sang Mesias, itu memang satu-satunya dari 12 suku Israel yang dikaitkan dengan janji mesianik. Kemudian Zebulon akan diam di tepi pantai laut dan akan menjadi pangkalan kapal, batasnya akan bersisi dengan Sidon. Penggenapannya meskipun tidak menguasai jalur laut, tapi mereka menikmati keuntungan perdagangan yang melewati jalur ini. Dan sang Mesias akan berkarya di daerah yang pernah direndahkan pasca perpecahan kerajaan Israel Raya.
bahwa Mesias akan tidak selamanya tanah Zebulun dan Naftali itu direndahkan di kemudian hari. Tuhan akan memuliakan jalan laut, ya, Derek Hayam, Ever Hayarden, daerah seberang Sungai Yordan, dan Gilil Haguyim, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Lalu Isakar, seperti keledai yang kuat tulangnya, yang akan meniarap diapit bebannya lalu menjadi budak rodi. Penggenapannya berbeda dengan Zebulon yang diuntungkan kan relasi dengan dunia luar. Isakar lebih diberi tanggung jawab ke dalam negeri. Pada zaman Yosua, suku ini mendapatkan dataran tinggi Israel yang indah. Namun ibarat kerja rodi, suku ini hanya sebagai prajurit dan balak tentara kerajaan yang tangguh. Ya, kemudian Dan, suku Dan akan menjadi hakim, akan mengadili bangsanya, menjadi salah satu suku Israel. Semoga Dan seperti ular beludak di Dinai, dan yang memungut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Penggenapannya, Simeon keturunan Dan menjadi hakim pada Samson, keturunan Dan menjadi hakim pada kerajaan Israel. Hakim-hakim 13:2. Pada waktu suku ini tidak mampu menaklukkan wilayah yang diberikan kepadanya, ini kejadiannya, 600 keluarga suku ini pindah ke Lais dan jatuh kepada penyembahan berhala. Hakim-hakim pasal 18. Tiadanya tiadanya tanggung jawab, ya, terhadap moral inilah yang disebut seperti ular di jalan dalam nubuat berkat Yakub. Lalu Gad, ia akan diserang gerombolan tapi dia akan menyerang tumit mereka. Penggenapannya, suku Gad terus-menerus diserang oleh musuh-musuhnya. Namun pada akhirnya ia menang dan tinggal di daerah sekarang disebut seberang Sungai Yordan, Transjordania, dan selalu siap untuk menghadapi serangan dari musuh-musuhnya dari luar. Suku Asher, makanannya akan limpah, mewah, ya, dan dia akan memberikan santapan kepada raja-raja. Penggenapannya, Yosua memberikan kepada suku Asher daerah Karmel ke arah barat hingga Laut Tengah sebelah utara wilayah Tirus. Hasil bumi yang berlimpah-limpah di wilayah Galilea bagian barat. Ulangan 33:24. Ini zamannya Musa. Suku ini menghasilkan gandum dan minyak yang diberikan kepada seisi istana Raja Hiram. Naftali, ia akan seperti rusa betina yang terlepas. Ia akan melahirkan anak-anak. Sebetulnya teks bahasa aslinya itu perkataan yang indah, ya. Naftali ayalah siluha. Naftali akan seperti rusa betina yang terlepas. Hanuten imre saper. Ya, imre itu artinya perkataan. Ya, dia melahirkan perkataan-perkataan yang indah. Tapi oleh Lai diterjemahkan, ia akan memberikan anak-anak yang indah, itu maksudnya anak yang lahir dengan mulut bicara yang indah, kira-kira seperti itu. Tapi secara harafiah King James menerjemahkan dengan beautiful word, dengan kata-kata yang indah. Merujuk kepada wilayah gunung-gunung, kata rusa betina yang terlepas, artinya gunung-gunung padang rumput, dan fasih bicara. Penggenapannya kita bisa melihat Barak berasal dari suku Naftali. Hakim-hakim 4:6. Dan bersama-sama dengan Zebulon, Naftali dikenal dengan sifatnya yang gagah berani ketika perang dengan Sisera, jenderalnya Kanaan. Hakim-hakim 5:18. Nah, sekarang Yusuf. Kita bisa bandingkan nubuat yang sangat panjang itu ditulis tentang Yusuf dan Yehuda. Berkat bagi Yusuf sepanjang berkat kepada Yehuda. Dalam berbagai peran sebagai anak, saudara, hamba, pemimpin, Yusuf berwatak unggul melalui kesetiaan yang tidak pernah goyah kepada Tuhan. Yakub menyebut Yusuf pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda. Kata Ibrani yang dipakai di sini adalah parah, cabang pohon yang penuh buah. Sebetulnya itu permainan dari kata Ephraim, yang artinya juga, yang akarnya juga dari kata parah, ya. Jadi ini berkaitan dengan anaknya, yaitu Ephraim. Makanya disebutkan di dalam kitab Kejadian
pasal 41, 52, Wi'et Shem Hasyeni, dan dia memberikan Wi'et Shem Hasyeni Kara Efraim. Dia memberikan nama yang kedua, maksudnya anaknya, dengan Efraim. Ki Hiprani, dari kata parah tadi. Elohim Be'eret Anai. Kenapa disebut nama Efraim? Karena Allah telah membuatku berbuah, ya, berbuah di tanah kesengsaraanku. Jadi kata buah. Dalam terjemahan baru Lai tidak tampak kata buahnya ini. Tapi di tempat kesengsaraanku aku mempunyai anak, dan anak itu adalah buah, maksudnya gitu. Tapi di situ teks aslinya menggunakan kata parah, dan itu merupakan semacam permainan kata antara buah-buahan yang muda yang berkaitan dengan candranya Yusuf di masa depan dengan anaknya, yaitu Efraim, yang berasal dari kata parah yang artinya buah. Lalu seperti pohon anggur yang tumbuh dengan cepat, penuh vitalitas dan semangat yang terus muda, karena ditanam di samping mata air, pohon itu tumbuh subur dan menghasilkan buah. Penggenapannya, ketika Yosua membagi tanah pusaka kepada Yusuf, wilayahnya mulai sungai Yordan, dekat Yeriko, di sebelah timur mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik dari Yeriko ke pegunungan, ke Betel, keluar dari Betel menuju ke Luz, ya, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot, turun ke barat di daerah orang Yafet, sampai daerah Bet Horon Hilir, dan selanjutnya sampai ke Geser dan berakhir di laut. Ini luar biasa luasnya juga wilayah ini dalam Yosua pasal 16 ayat 1 sampai 3. Lalu yang terakhir Benyamin, anaknya Rahel yang dilahirkan dengan taruhan nyawa ketika dia dikuburkan di Efrata, yaitu di Bethlehem, ketika melahirkan Benyamin. Seperti serigala yang menerkam, pada waktu pagi memakan mangsanya, saat petang membagi-bagi rampasan. Kejadian 49 ayat 27. Penggenapannya suku ini disimbolkan serigala karena suka perang, melawan semua suku Israel karena membela kejahatannya di Gibea. Suku Benyamin dikenal sebagai pemanah. Ya, rujukan ayatnya saya sebutkan di situ. Dan Hakim Ehud dan Raja Saul itu berasal dari suku Benyamin. Identitas suku ini ternyata masih bertahan sampai zaman Perjanjian Baru, dan Rasul Paulus berasal dari suku Benyamin. Disebutkan di dalam Roma pasal 11 ayat 1. Nah, ini saudara-saudara, kira-kira Fir'aun yang berkuasa pada zaman Yusuf, yaitu Senusret kedua dan ketiga. Ini gambarnya Senusret ketiga di dalam beberapa patung yang ditemukan di Mesir, ya. Dalam ejaan orang Yunani disebut Sesostris. Itu nama Mesirnya Senusret ketiga. Ini Fir'aun pada masa kelimpahan. Ini kira-kira bisa bayangkan gambarnya kayak begini nih. Ya, tentu pematung itu sesuai dengan gambar yang dipatungkan, saya kira, ya. Lalu sebagai kuasa atas Fir'aun itu terjadi pada masa Senusret II yang berkuasa 1894 sampai 1878. Dan Fir'aun pada masa putranya melanjutkan kebijakan pada Senusret kedua, yaitu 1887 sampai 1850. Ya, sekalipun Alkitab tidak menunjukkan pergantian jabatan itu, seperti juga Musa, Fir'aun penindas itu juga tidak disebut. Hanya kita bisa mengira-ngira siapa Fir'aun yang berkuasa paling panjang. Dari sana nanti kita akan ketemu dengan sebetulnya Tutmose, itu yang gambaran pada zaman Musa. Jabatan apakah yang dipegang oleh Yusuf? Meskipun tidak merujuk langsung kepada Yusuf, arkeologi membuktikan itu. Nah, ini saudara-saudara, Fir'aun yang memberikan nama kepada Yusuf, dan ini salah satu yang kemarin sudah kita bahas, ya, prasastinya. Nah, sekarang yang terakhir,
di balik umur 110 tahun dalam budaya Mesir kuno. Ini akan saya kira akan menutup ini. Jadi ceritanya Yakub benar-benar dibawa oleh Yusuf sesuai dengan janji dan sumpahnya itu ke tanah Kanaan dan dikuburkan bersama-sama dengan para leluhurnya Abraham, Sarah ya di sana, Ishak di sana, dan kemudian digambarkan bagaimana akhir dari kehidupan Yakub itu memberkati anak-anaknya, dan kemudian pada pasal-pasal terakhir khususnya pasal 50 itu digambarkan bagaimana Yusuf sangat berperan di dalam mengagungkan orang tuanya itu ya. Pasal 50 ayat 13 itu disebutkan anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. Setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Itu gambaran terakhir tentang penguburan Yakub. Lalu Yusuf menghiburkan saudara-saudaranya karena kematian ayahnya tadi. Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita, kata saudara-saudaranya, dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya, itu kekhawatiran saudaranya. Tetapi mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayah. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budak. Tapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Bertanya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menyenangkan hati mereka dengan perkataan. Lalu episode terakhir ini mulai ayat 22 ditutup dengan ayat 26. Adapun Yusuf ia tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Mekir, anak Manase, lahir dari pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentulah Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun, mayatnya dirempah-rempahi, artinya di mumi dan ditaruh di peti mati orang Mesir. Ini jelas sekali Yusuf menghormati budaya Mesir, ya, bagaimana dia di mumi juga sesuai dengan tradisi di sana. Wayamat Yusuf bin Mi'ah bi Asyar Sanim, maka matilah Yusuf berumur 110 tahun, ya. Lalu wiyahantu oto wiyiten ha oron bimisrai, mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati orang Mesir. Jadi meskipun naskah-naskah Mesir tidak merujuk Yusuf secara langsung, dan itu juga terjadi banyak kekosongan pemerintahan yang ada dalam kronologi Mesir sendiri. Namun lebih dari 30 dokumen Mesir kuno dalam huruf hieroglif menyebut pentingnya usia 110 tahun sebagai usia kematian
orang yang dianggap bijaksana. Ini menjadi bukti tidak langsung bahwa posisi Yusuf sangat-sangat terkesan bagi orang Mesir. Salah satu contoh adalah dokumen hikmat peta Hotep. Ya, tahun 2320 dan Amenhotep putra Hapu yang melayani Amenhotep ini setelah masa Yusuf, antaranya disebut dalam doa orang Mesir kuno, semoga kita mencapai usia 110 tahun di bumi, sebagaimana usia kematian orang bijaksana. Satu lagi, kiranya Dewa Amun menganugerahkan usia 100 tahun seperti kehidupan setiap orang benar. Jadi artinya ini ada keratan hubungan antara Yusuf dengan Mesir terbukti dengan orang Mesir selalu mengenang kematian Yusuf sebagai kematian orang yang bijaksana. Ya, saya kira itu. Terima kasih dan izin untuk ngopi dulu. Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Beshem Hamasya.